Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tanpa membuang masa, kita beralih ke sesi interogasi. Dan kita akan mulakan dengan Dr. Ali Bakir. Doktor ada waktu tambahan selama 24 minit. Ya, seperti mana waktu tambahan kita berikan kepada PU, kita akan berikan kepada Dr. Ali Bakir. Cumanya Dr. Ali Bakir bebas untuk menggunakan 24 minit itu di mana-mana segmen. Sama ada nak dihabiskan dalam sesi interogasi ini ataupun nak bawa ke sesi bidasat atau penggulungan, itu terpulang kepada Habib. Dan interogasi akan ditujukan kepada mana-mana ahli panel. Kalau doktor nak tujukan secara khusus, kena sebut nama. Tetapi kalau tidak ditujukan secara khusus, mana-mana ahli panel dipersilakan untuk jawab. Okay. Boleh? Kita mulakan sekarang, Habib. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai semua. Tadi mempunyai pembentangan dan Masya Allah cantik semuanya. Dan saya dalam masa interogasi ini, alhamdulillah saya mendapat tambahan dari kemarin saya risau tak cukup macam interogasi. Dia bukan ziyadah tapi nukson. Karena itu alhamdulillah dapat tambahan daripada Piu Faiz tadi itu. Karena itu saya akan memulai dengan Piu Faiz juga. Iya, karena Anta yang nanti tambahan saya. Oke. Nah, Anta dulu. Yang pertama, Anta mengatakan bahwasanya Anta itu tawakuf terhadap apa yang saya katakan dalam masalah ru'yat. Dan tadi pun Anta mengatakan bahwasanya saya sebelumnya saya tak tawakuf. Dia mengakui saya tak tawakuf, kemudian saya WhatsApp, baru dia apa namanya? Tawakuf. Dan ketika dia tidak tawakuf, dia sudah buat live. Dan video itu ada tersebar dan di-upload oleh Bapak Asyik Ilahi. Setelah itu dia tawakuf. Yang saya tahu, wallahu a'lam ya, saya pelajari yang namanya tawakuf itu ta'arudul adil. Juga dikatakan dengan nama ta'adul. Dengan mana antara torof isbat wa nafi itu sama. Karena itu saya tidak jazam atau tidak nafi. Seharusnya yang namanya tawakuf semacam itu. Tapi banyak video dan banyak komen, banyak chat. Begitu pula tadi pun beliau mengatakan Habib Ali ini masih melekat. Masih melekat dengan Mu'tazilah. Ini tawakuf definisi siapa ya? Apakah ada definisi tawakuf semacam itu? Baik, gini. Tawakuf itu kalau saya tidak diundang sebagai panel lah, mungkin saya tak akan sebut benda-benda itu. Sudah di posisi sebagai panel, maka terpaksa lah saya jadi bukan tawakuf lagi, penyerang. Gitu. Kalau Habib tak petik nama saya untuk jadi panel, jadi maknanya tadi kesini bukan karena masalah ilmiah, tapi mungkin karena terasa dan marah dengan tak marah, Be. Ada orang marah kan? Maknanya marah. Gini. Sebenarnya kalau memang dia itu tawakuf, tak ada kisah. Engkau nak datang, tak nak datang, tetap tawakuf. Tak ada urusan, karena ini adalah mungkin ilmiah. Yeah. Tawakuf itu dengan dalil nafi dan dalil isbat sama. Baru Anda tawakuf. Bukan karena saya jemput, tak saya jemput. Saya jemput, Anda tawakuf. Tawakuf ketika mana tawakuf luatan ya. Bila Habib bagi nas-nas kita dalam wasnya. Berpikir tauhid baru. Bila Habib bagi nas-nas kita dalam wasnya, saya baca dan ini sama aja seperti yang kita baca. Apa masalahnya di sini? Disitulah di tawakuf. Mungkin saya salah. Tadi saya sebut dah. Mungkin saya salah faham atau Habib salah faham. Itu maksudnya. Kalau memang semacam itu. Bainan adillah. Ya nih. Iya. Itu tawakuf. Maka sebab itu selepas daripada Habib. Assalamualaikum. Baik, Habib hanya izinkan. Kalau tidak izinkan, karena itu saya cakap Piu Faiz, yang namanya tawakuf itu harus Anda itu 50-50. Kata-kata Anda melekat itu tidak 50-50. Itu yang namanya tanakut. Bukan tawakuf, itu tanakut namanya. Kecuali Anda punya thoriqah usul fikih yang baru. Yang saya tahu di kitab apa ya, ini tawakuf namanya apa? Namanya lebih condong ke Mu'tazilah. Saya tawakuf karena Anda lebih condong Mu'tazilah. Itu saya rasa tak tawakuf. Anta guna istilah tawakuf yang baru, tawakuf lughatan. Lughatannya siapa? Kita kena paham kok. Kita cakap pakai bahasa Arab, pakai istilah. Anda mesti cakap pakai istilah. Anda agamawan.
Boleh saya? Silakan. Baik. Kalau andainya Habib tidak undang saya ini, Mm-mm. selepas pada Habib WhatsApp saya bagi nah kita tu, ada saya komentar lagi pasal Habib. Tak ada, langsung tidak ada. Itu sikap saya tawakuf. Dan saya kan sudah berurusan dengan Habib, dengan Abah Bashir. Mari kita buat pertemuan. Itu maksud saya. Tapi setelah mana Habib petik nama saya diundang Sudah untuk jadi saya panel, katakan, okey. sudah Jadi saya dia sudah katakan. tidak ditawakuf lagi. Sudah saya katakan tawakuf tidak ada hubungannya dengan jumputan atau tidak ada jumputan. Okey, baik. Tawakuf adalah dalil. Apakah Anda dalil antara isbat dan nafi? Sama. Tapi Anda masih lekat dan Anda mengatakan Anda tidak mau minta maaf karena hal itu masih melekat dengan saya. Dan seharusnya setelah Anda menuduh dan kemudian Anda tawakuf, Anda minta maaf. Saya sudah minta maaf awal. Publik, Anda menuduh publik, tapi Anda minta maaf private. Baik, gini. Seharusnya setelah Anda menuduh publik, kemudian tawakuf publik, minta maaf setelah menuduh kepada tawakuf juga publik. Di mana publik saya tuduh? Ada saya sebut nama. Tengok di Habib. video yang di oleh Bapak Asyik. Bapak Asyik yang upload. Sebelum itu, Ha? Ada saya petik nama Habib dalam setiap post saya. ada cakap, Tidak ada. ada Memang tidak ada. kata-kata Habib. Dan Habib ini sebelum antum WhatsApp. iya sebelum. Mari itu video Betul. Anta kan? Ah, Video Anta menurut saya kan? Anda itu sebelum saya tapi ada sebut nama tak? mana? Ada sebut nama tak? Kenapa Habib yang terasa? Oke, terus. Dia sudah cakap bahwasanya itu sebelum saya WhatsApp. Dan Anda pun saya jemput, Anda terima. Dan Anda mengatakan itu sebelum Anda WhatsApp saya. Dan tadi Anda mengatakan semacam itu. Janganlah kita ini berbelit. Setelah Anda menuduh, tawakuf seharusnya minta maaf. Karena Anda sudah menuduh orang, kemudian, oh tuduhan saya salah, saya tawakuf, saya minta maaf. Yang hakiki, loh, Anda sudah menuduh maknanya condong. Kemudian tawakuf namanya 50-50. Seharusnya Anda kan sudah turun level. Maaf saya menuduh, sekarang saya tawakuf. Dan tawakuf pun minta maaf itu. Secara publik. Daripada intikal, minal menuduh, daripada tawakuf. Ada nggak secara publik saya sebut nama Habib? Di video, Anda tengok nanti video. Nanti so di bidasan atau apa, waktu tinggal tak banyak. Oke. Bahwasanya dari tadi yang Pak Ustaz Faiz ini. Anda mengatakan bahwasanya saya ini mengatakan ziyadatul ilm faqat. Maknanya adalah ilmu doruri. Saya pernah mengatakan itu. Ilmu doruri. Ilmu saja. Ilmu saja, ilmu doruri itu. Ilmu daruri itu di istilah Mu'tazilah. Saya tanya, saya apakah pernah mengatakan ilmu doruri? Iya atau Ilmu, tidak? ilmu daruri Saya itu tanya. istilah Mu'tazilah. Saya tanya Ustaz Faiz, apakah saya pernah mengatakan ziyadatul ilm maknanya ilmu doruri? Tidak. Tidak. Kenapa Anda mentafsirkan saya ilmu doruri? Sebatas ilmu saja. Jadi itu pemahaman Anda terhadap Anda, kemudian Anda menisbatkan kepada saya. Padahal di video online sendiri, di awal-awal saya mengatakan ziyadatul ilm an kamalatillah. Itu bukan ilmu doruri. Saya jelaskan kalau Anda tidak paham perbedaannya. Saya jelaskan. Ya. Ilmu doruri adalah ilmu tanpa dalil. Ilmu nadhari, ilmu dengan dalil. Itu dia. Mu'tazilah mengatakan sata'lamuna wujudallah bil ilmi doruri. Yang di dunia wujudnya Allah perlu dalil. Dalilul hudud, dalilul imkan. Di akhirat kelak, Anda akan mengetahui Allah tanpa dalil. Malaikat terbanglah, neraka nampaklah, arsy tampaklah. Semua itu adalah ilmu doruri. Orang kafir dan orang muslim akan nampak semua. Itu saja di dalam pembentangan. Saya tidak mengatakan ilmu doruri. Adakah saya mengatakan ilmu doruri? Ini namanya takawul kepada saya. Anda menisbatkan perkataan yang tidak saya katakan tukawiluni alayya. Dalam bahasa Arab ini namanya iftira atau taruna alallahi kadba. Saya mengatakan ziyadatul ilm an kamalatillah. Anda mengetahui lebih tentang Allah. Kalau Anda tengok video yang oleh sudah ada kat banyak itu di awal-awal. Dan ada sebelum itu, oh Habib ini spin. Habib ini tak cakap setelah viral baru Habib cakap agama. Tidak. Di video yang oleh sebelumnya di dalam Qawaidul Aqwaid, Tahdhib Syarah Sanusia yang itu sudah bertahun-tahun sebelum adanya oleh saya mengatakan ziyadatul ilm an kamu. Anda mengetahui lebih tentang kesempurnaan Allah. Sekarang Anda hanya mengetahui 20 sifat.
Dan ini batas kita sebagai seorang manusia. Nanti di akhirat kita akan diciptakan tubuh baru. Allah akan memberitahu tentang kesempurnaannya lebih daripada apa yang diizinkan. Dan saya katakan Imam Rozi mengatakan itu adalah hakikatul ni'am, husulul ma'arif. Saya pun pelik bagaimana saya mengatakan ziyadatul ilman kamalatillah ditafsirkan kira-kira semua panel ini mengatakan ilmu doruri. Ya ilahi, ya ilahi, ada iftira ada. Boleh. Boleh silakan. Jadi ilmu nazari lah. Akhirat esok. Tidak, saya beda. Saya Ada ceritakan ilmu doruri dengan doruri. Al-ilm an kamalatillah, Anda diberi tentang Iya. kesempurnaan Allah. Betul. Mu'tazilah al-ilm biwujudillah. Beda. Kamalatillah wal wujudillah. Kok tak boleh bisa? Kan? Jangan blur. Mu'tazilah ada kata gitu. Apa? Ada. Antara mungkin daripada satu tahdidul kalam. Ilmu daruri, dia sebut ilmu daruri. Itu tengok tadi Bapak Asyik Ilahi di pembatangan dia ta'lamuna ilmat doruri. Ya. Bapak Asyik, itu dia anta cakap, Bapak Asyik cakap. Saya tak cakap. Anta menisbatkan pendapat Baik. Mu'tazilah kepada saya. Ilmu daruri itu istilah ulama Mu'tazilah. Oke. Kita inkishafut tam. Tak ada. Ilmu doruri istilah untuk semua. Mu'tazilah paham ilmu doruri al-ilm bila dalil. Kita juga sama. Itu Jadi dari akhirat esok ada ilmu nazari. apa? Tidak ada. Saya jawab tanpa belajar di video tadi. Tanpa belajar an kamalatillah. Tanpa belajar berarti ilmu daruri. An kamalatillah bukan an wujudillah. Mu'tazilah an wujudillah. Saya an kamalatillah. Wujudillah bukan kamal. Bukan. Bukan. Kamalatillah bukan wujudillah. Jangan benar. Beza. Jadi kamalatillah bukan termasuk wujudillah bukan termasuk daripada kamalatillah. Ada alif bataknya ilmu. Iradah mempunyai kamalan. Sifat-sifat Allah mempunyai kamalan. Zatnya Allah mempunyai kamalan. Itu perkara yang berbeda. Jangan dinisbatkan sesuatu yang tak saya cakap. Kalau ada video saya cakap bahwasanya ilmu ziyadatul ilm adalah ilmu doruri, oke, tak masalah. Tak ada pun. Saya tengok video yang online tuh berpuluh-puluh kali. Tak ada. Video yang lain, sampai saya cek video-video saya yang dulu-dulu. Tak ada pun. Ziyadatul ilm an kamalatillah. Dan tadi Bapak cakap ziyadatul ilm an wujudillah. La ilaha illallah. Apa ini? Sejak bila saya cakap semacam itu? Sejak bila saya cakap semacam itu? Wujudillah laisa min kamalatillah. Bukan, wujudillah itu bukan kamalat ya. Wujudillah itu tahakkuk fil kharij. Bukan setengah daripada kesempurnaan Ya, itulah adanya. kamalatullah bukan wujudillah. Mu'tazilah mengatakan di akhirat anta sata'lamuna sata'lamuna Allah bil ilmi doruri an wujudihi. Langsung malaikat terbang semuanya. Anda tengok Allah benar-benar ada. Karena itu orang kafir wujuh yauma idzin basirah. Ya Allah, ternyata Allah ada. Saya takut nggak diadab. Orang-orang mukmin di dunia ilmu nadori, di akhirat ilmu doruri. Ternyata Allah itu ada. Saya wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ilmu daruri tadi. Itu pendapat Mu'tazilah. Saya jelaskan pendapat Mu'tazilah. Saya tak cakap pendapat semacam itu. Saya cakap an kamalatillah. Anda kalau tengok fokus tak benar. Saya punya video online. Anda tahu. Oke lah. Oke. Saya minta view catatannya bagus online kepada Tak boleh tanya. pertanyaan. Hanya nanti kok kesempatan sendirilah. Jangan kok saya punya waktu kelamin. Saya tanya, apakah Anda sudah tengok saya punya video-video yang lain? Ya. Apa? Sama. Apa sama aja itu apa? Video-video apa yang kau tengok? Video-video yang pembentangan apa semua tengok. Yang mana? Tapi tetap Yang bakalan tengok? Ar-ru'yah bermakna ziyadatul ilmi saja. Pak. Anda tak pernah tengok ziyadatul ilmi man kamalatillah? Tak pernah tengok ibadah itu? Tak boleh cerita dah tentang kamalatillah, mesti duk cerita ni ru'yatullah, mesti. Saya tanya, apakah Anda tak tahu saya cakap an kamalatillah? Video yang apa di awal lagi? Di sembangkan di awal-awal lagi. Di qawaidul aqaid awal-awal lagi. Di tahdhib salah manusia. Semua ada kalau antara saya. Semua itu saya tak cakap. Jangan kita itu mudah-mudah nak tuduh orang. Orang kalau nak tuduh, tengok semua video dulu. Istiqra' dulu. Jangan kita itu tiba-tiba ada video set viral, kita nak tulis. Jangan semacam itu. Itu tak enak. Tak tulis. Anta buat muhadharah. Tulis bukan maknanya semacam tulis. Anta buat muhadharah. Muhadharah tu tak sebut nama. Oke lah. Anta mengakui Anta yang Anta maksud itu saya. Itu hati yang terasa.
Saya heran ya ini. Dalam keadaan semacam ini, Pio Faiz masih boleh berbelit ya ini. Dia ada itu sebelum ada komen itu Itu sebelum saya seni debat. tadi itu bukan seni, itu namanya minat. Itu namanya ingat. Sudah jelas-jelas dia mengatakan semacam itu tadi. Dia sudah mengatakan semacam itu, kemudian kenapa itu bukan Anta. Anta terasa. Iya, gimana? Itu memang sebelum saya bahas dengan Habib. Menunjukkan itu yang Anta maksud adalah saya. Janganlah spin-spin. Itu kan ibadah yang dikatakan pada saya. Saya balas juga. Janganlah spin-spin, Piu, guys. Oke. Piu. Anta di video terakhir mengatakan bahwasanya makna ziyadah ilm itu ada di kitab Syarh Ushulil Khamsah. Ada kan di nas-nasnya? Anta siap kan? Di video mana? Di video yang terakhir Anta buat respon kepada saya. Ada saya sebut itu tadi. Ada. Ada Nah, saya play ya. Dia dalam usul khamsah ada. Ada di dalam Saya video kira saya tak respon. Di dalam video respon Anta mengatakan ru'yah dengan makna ziyadah ilm hanya pada Ru'yah ru'yah dengan makna ziyadah ilm hanya ada di semasal kitab Syarh Ushulil Khamsah dan kitab Ja'far As-Subhani. Anta ada ibaratnya kan? Saya tanya, ada ibaratnya kan? Kalau kita Ada apa tak? ada Mana? ibaratnya. Mana? Cari. Saya nak tanya yang lain. Saya nak tanya pertanyaan lain. Anda mengatakan bahwasanya tak ada semisal kitab ziyadah ilm dalam kitab Syarh Ushulul Khamsah atau di dalam apa itu namanya? Kitabnya Ja'far As-Subhani. Terus macam mana kitab Imam Ghazali, kitab Fiqh, Ihya Ulumuddin, Syekh Said, Syarah Aqidah Tahawiyah dan nama-nama yang saya sebutkan tadi itu semua Mu'tazilah. Itu zaidatun 'alal ilmi. Syekh Said mengatakan ziyadatul ilm. Bila ziyadatul ilm. Syekh Abu Syamah, Imam Ghazali, makrifah yang kita ketahui di dunia dialah satu akmal. Anta mungkin tak fokus kok. Ini kita kena paham. Ini adalah ilmu kalam. Anta punya video ada, video yang terakhir. Tengok dulu. Jangan lupa. Jangan cakap hanya mutakalimin saja lupa yang dia cakap. Piu pun mungkin juga salah apa yang dia cakap kok. Jangan hanya mutakalimin saja yang buruk-burukkan. Macam ini. Habib, Piu nak jawab soalan. Silakan. Nah, di dalam kitab Ru'yatullah fi Dhawil Kitab wa Sunnah karangan siapa ni? Ja'far As-Subhani. Nah, betul, Ja'far As-Subhani. Ya, dia disebut sahihun annal asy'ariyata yathbutuna al-ru'yata bi makna ziyadatul ilm. Oke. Maknanya dia mengatakan Asy'ariyah. Ziyadatul Dia ilm. tuduh Asy'ariyah mengatakan ru'yah dengan makna ziyadatul ilm. Dia Syiah mengatakan Asy'ariyah. Ziyadatul ilm. Saya Syiah bukan. Dia lebih memahami Asy'ariyah daripada Anta. Bukan ziyadatul ilmi. Bukan. Ja'far Halatun zaidatun 'ala ilmi itu bahasa ziyadatul ilmi. Baca lagi ibaratnya. Baca lagi. Setakat itu ya. Baca lagi ibaratnya. Mata baca jadi. Asy'ariyah yaquluna apa? Ziyadatul ilm kan? Di makna ziyadatul ilmi. Gimana ziyadatul ilm? Dia mengatakan dia lebih paham mazhab Asy'ariyah daripada Asy'ariyah sendiri. Habis waktu lah macam ini. Oke lah, engkau tengok dulu. Ini ada saya tengok Piu Faiz ini buat dia ini pandai-pandai. Tadi pun ada lazim wal malzum semuanya. Yang terakhir pun mana tadi itu? Ada dia buat qadhiyah mantikiyah ya di saya. Mana? Apa? Bukan. Oh, bukan salah. Kita balik. Pertanyaan Piu Faiz. Ini Anta buat status yang terakhir Habib Ali vs Habib Ali. Dia buat video saya yang mau judat tadi itu dan video saya pasal ketika sesi bangkang. Masya Allah. Dan dia guna qadhiyah mantikiyah ini. Apa? Kullu mawjudin yasihhu an yura
Wallahu mawjudun yasihhu an yura. Itu syakal berapa ya? Anta kan mengajar kitab Risalah Ilmil Mantik ya. Saya nak tanya, Anta buat qadiyah macam ini Anda tahu di syakal berapa kan? Syakal awal itu Syakal awal tuh ada kopnya itu ya. ingat Tapi ingat, Masya Allah tak ingat tapi buat status. Banyak lah. Ini syakal sani. Syakal sani, tahu syakal sani ya? Syaratnya apa syakal sani? Tak tahu. Ikhtilaful kif. Kifnya harus mukhtalif. Karena syakal sani layun tuju ila salibah. Ini semuanya ijabah. Maknanya anta punya qadiyah akimah. Tak benar. Kalau nak benarkan, saya akan benarkan. Karena saya ini orang baik, saya Habib, saya orang baik, saya benarkan. Saya benarkan. Apa benarnya? Allahu mawjudun wa kullu mawjudin yasihhu an yura. Ini kan yang Anda inginkan kan? Maknanya Anda menjadikan ilah ru'yah adalah wujud. Iya. Dan Anda tadi cakap bahwasanya Imam Razi mendoifkan ilah ini. Di dalam Arba'in fi Usuluddin, Imam Razi mengatakan ada lebih daripada 10 sebab Imam Razi suka ilah ini. 13. Anda boleh jawab semuanya kan? Saya tanya Anda guna ilah ini, Anda boleh jawab semuanya kan? Kalau Anda nggak guna ilah ini, Anda kena boleh jawab tentang wujud bisa digunakan ilah untuk ru'yah. Kalau Anda boleh jawab, maknanya Anda lebih pandai daripada Imam Razi lah. Talim Sani jawab. Tilim Sani, Biu jawab. Talim Sani jawab kan. Kemudian Anda cakap Habib Ali vs Habib Ali. Di awal-awal ada tanakut. Ini adalah Tanakut. Banyak dia. tanakut, bukan tawakuf. Tanakut. Ada Islam. Tanakut itu ya, tawakuf. Karena itu saya cakap di sini ada tanakut. Tanakut antara video saya dan video yang lain. Itu namanya tanakut. Anda tahu kan? Apa syaratnya tanakut di dalam hadis? Lupa lagi. Maknanya tanakut syaratnya adalah ittihadul mawdu wal mahmul. Video saya yang pertama di-play oleh Pio Faiz di dalam mawjudat. Di dalam mawjudat, apa perkara yang mawjudat itu? Perkara yang mawjudat adalah malah tahkukun fil kharij. Tidak ada kena-mengena dengan ditengok dengan mata atau ziyadatul ilm. Tidak ada kena-mengena. Karena itu Imam Razi saya hanya mengatakan kalau seumpamanya ru'yah hissi, kalau maknanya ru'yah adalah ru'yah hissiyah, saya mengatakan tidak semua yang bisa diru'yah hissiyah itu wujud. Maaf, tidak semua yang wujud bisa diru'yah hissiyah. Tidak semuanya semacam itu. Kalau semua yang wujud bisa diru'yah hissiyah, itu namanya pendapat Wahabi. Dan sekejap lagi akan saya jawab. Anda tengok, Anda cari nas kan? Saya siap nasnya. Karena saya tahu cara berpikir Anda. Saya ini mutakalim, saya tahu sebelum orang cakap. Saya tahu kenapa ada semacam namat. Ada semacam pattern di dalam berpikir. Selama maudunya, satunya tentang mawjudat, satunya tentang ru'yatillah, tidak ada tanakut. Karena di dalam dua tajuk yang berbeda, tanakut itu kalau tajuknya sama, selama tajuknya itu berbeda, tak ada tanakut. Tadi kok ada kesalahan mantikiyah lagi. Sejak bila intafal malzum, intafal lazim? Yang benar, saya ajari lagi. Intafal lazim, intafal malzum. Bukan intafal malzum, intafal lazim. Nasib baik. Dia punya status yang dulu itu, idza intafal khusus, intafal umum. Jadi kan tidak. Ini ada, saya sempat apa namanya? Screenshot. Saya tuh terkejut, saya tertawa lagi. Tengok. Dokter Habib karena antum menafikan dengan mata, maka secara lazimnya antum akan menafikan dengan sekali. Karena lazim antum menafikan khas, secara otomatis antum menafikan umum. Setelah anda ganti, ini ada saya screenshot. Oke, salah tulis, salah sil, salah cakap, banyak sangat tuh salah tuh. Saya untung status ini dah diganti dah. Kalau tak diganti itu saya sampai nak tulis kitab namanya Ghairul Baris Fiman Tiki Pio Faiz. Kenapa saya nak kumpulkan kesalahan mantik-mantik khas untuk Pio Faiz? Apa Ghairul Baris? Tak jelas. Ini mantik-mantik tak jelas, macam makna tawakuf yang tak jelas. Kita kena paham lah. Seorang asatidzah kena mempunyai level yang khas di dalam
mengajar di dalam, terutama dalam ilmu-ilmu yang susah macam ini, ilmu-ilmu kalam ini kita kena paham. Ambil nafas dulu. Tadi Pio 5 dah ambil nyawa di luar sana, ambil nafas. Oke lah, saya rasa hanya cukup sampai sini ya. Dan apa ya? Banyak pertanyaan saya rasa Pio Faiz tak boleh jawab masalah itu ya. Dan tak ada video saya yang saya rasa halus sekali kan di Pio Faiz, bukan halus bisa. Oke lah, karena antara guna apapun saya tak ada masalah itu. Yang penting maknanya mana. Kalau Anda mengatakan ilmu doruri, saya pernah mengatakan ilmu doruri adalah pendapat Mu'tazilah, saya tak ada masalah. Saya akan tarik balik itu video. Saya mengatakan ziyadatul ilm an kamalatillah wa syattana ma bainal ma'nayain, dan saya harap kalau nak tuduh orang atau nak tawakuf kepada orang, kena cek semuanya. Jangan cek cuma satu keratan. Apakah layak bagi seorang ustaz menuduh seseorang hanya daripada video yang sudah di-cut oleh pihak Mujassimah. Yang sudah tahu dari dulu saya menolak Mujassimah, jadi mereka benci dengan saya. Kalau tak ada orang, kalau ada orang tak benci dengan saya tak jadi ustaz lah. Ustaz pasti ada orang benci dengan dia. Mungkin saya bekerja biasa jadi pegawai kerajaan, nggak jadi peniaga, akan banyak orang benci dengan saya. Itu sudah normal daripada orang agama, pasti ada banyak musuhnya. Karena itu jika ada video yang keratan, tolong dicek dulu. Jangan hanya video itu. Fokus, tengok video-video yang lain. Ini nasihat bukan hanya untuk panel atau siapa, untuk saya juga, untuk kalian juga. Kalau seumpamanya mereka nih kalau mereka tengok video-video saya dengan baik, di video itu online saja. Padahal di video itu online, di menit ke-1, saya sudah cakapkan makna ru'yah fisik. Secara fisik adalah ru'yah Wahabi. Dan saya ulangi lagi di menit ke-9. Yang menit ke-1 tuh, tadi tengok. Jangan atuk minuna ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Jangan cari pik. Jangan hanya yang sesuai dengan anta ambil. Yang tak sesuai, tak engkau ambil. Itu tak elok. Allah a'lam. Saya minta maaf Ustaz Faiz kalau ada. Saya santai. Saya suka. Sebab saya memang tak jadi benda pun tanya. Dipaksa Setelah cakap tawakuf. Iya, memang. Kemudian saya nak tanya kepada ahlan wa sahlan Bapak Asyik Ilahi. Oh, habis saya. Hah? Habis lah. Nah, sudah habis nih. Jangan banyak-banyak, nanti muntah pula. Tak mudah lagi. Sedikit sih, ada banyak-banyak. Untuk Bapak Asyik Ilahi, saya tak pernah jumpa, baru pertama kali ini jumpa. Masih banyak waktu saya. Tinggal berapa? Oke, Ben. Oke, kita akan mulai sebab azan pun sudah selesai. Oke. So, zuhur masuk. Jadi kita bagi dalam masa 5 minit saja. Kemudian kita solat, terus masuk balik, kita sambung balik. Terima kasih. Boleh tak saya selesaikan babat dulu baru sholat? 5 minit? Boleh? Mungkin tak boleh, 20 menit. 20 menit. Oke. Lanjut? Oke. Nanti kita tinggal Maulana Ihsan. Oke. Yang pertama daripada Bapak Asyik. Tapi memang Maulana Ihsan di antara yang paling fokus untuk kritik saya. Karena itu saya akhirkan. Kalau ada bagi saya berikan. Tapi memang nisab utama yang kena dizakati memang 2 orang ini saya rasa. Nah, saya sayang dengan Anda karena itu saya banyak waktu untuk Anda. Anda dari mana mengatakan saya itu memustahilkan melihat Allah dengan mata? Hanya dari video keratan itu kan? Tengok tadi Pio Faiz. Main-main video banyak. Semuanya cakap boleh tidak selain dengan mata. Anda dari mana? Cakap saya mengingkari melihat Allah dengan mata. Makna mengingkari mustahil melihat Allah dengan mata. Di mana cakap saya itu? Fakot itu apa maknanya? Saja. Oh, saja. Setiap saja mengingkari melihat Allah dengan mata. Ikfi. Hah? Fakot mana ikfi. Oke, ikfi apa? Ikfi ziyadatul ilm. Oke, ziyadatul ilm. Ikfi ziyadatul ilm. Ziyadatul ilm makna. Mata tempat.
Tahu dari mana saya memustahilkan ziyadatul ilm tidak melewati mata? Karena selepas itu, karena kalau melihat dengan mata akan berada di ruang lingkup mata. Saya cakap itu untuk ru'yah wahabi, untuk ru'yah jismiyah. Saya cakap ziyadatul ilm, dari mana Anda mendapat video saya? Ziyadatul ilm tidak boleh melewati mata, mustahil melewati mata. Saya tanya benar. Apakah ada yang saya tahu di dalam video ilmu online pun dan banyak-banyak video saya buat 5 siri tentang ru'yatullah 2 jam tentang sembah kalam ru'yatullah. Saya cakap tidak mesti. Paham nggak maknanya mesti tidak dan tidak mesti? Tidak mesti itu pada saya memang tak betul lah. Tidak mesti. Maknanya mesti melewati mata. Ya, Kalau tidak melewati mata, itu dah bercakap dengan nas. maknanya saya tanya lagi, kalau tidak melewati mata, apakah dia terkeluar daripada mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah? Dengan nas. Saya tanya, sudah keluar betul. dari Asy'ariyah dan Maturidiyah. Masya Allah. Dengan nas. Nas ya. Maknanya ulama-ulama yang saya sebutkan tadi itu, di antaranya adalah Imam Ghazali. Saya tahu Imam Ghazali semua itu disebut itu yahsulu. Macam saya sebut tadi itu Imam Dardir. hanya Imam Ghazali mengatakan, hasil ilmu. saya cakap Imam Ghazali memperbolehkan ru'yatullah tanpa menggunakan mata. Ya, itu Iya, alasan akal sebelum. Tapi kan saya dah baca teks tadi. Imam Ghazali dalam Ihya telah buat keputusan wal haqqu. Kan disebut di belakang. oke. Kalau seumpamanya ada orang mengatakan ru'yatullah fil akhirah tidak menggunakan mata, ziyadah ilm tetap ada, tapi menggunakan dahi, menggunakan tangan, tidak selain mata. Basornya diletakkan di telinga, basornya diletakkan di pipi. Ya akan boleh saja. Tapi sekarang Oke, kalau ada orang cakap terjadi itu, apakah dia terkeluar daripada Asy'ariyah? itu semata-mata perbahasan bukan pegangan dia. Macam Oke, Imam Ghazali, saya tanya, kalau ada orang mengatakan semacam itu, apakah terkeluar dari ahli sunnah? dia biasanya begini. Imam Ghazali memang dia cakap begitu. Ustaz, pertanyaan saya jelas, terkeluar atau tidak? Kalau menafikan melihat dengan mata, memang Tidak menafikan, tidak mesti melewati mata. Atau cakaplah, oh dengan wajah, wujuhu yawma idzin nadhirah. Imam Syekh Nawawi Al-Jauh di akhirat dengan segala tubuhnya melihat mata. Apakah terkeluar daripada ahli sunnah? itu saya dah bentang tadi. Semua itu mesti ada mata juga. Walaupun Oke, bukan memang dia dengan mesti- seluruh tubuh ada mata, tapi Wujud. tidak hanya mata. matanya hanya mukaddimah juga. Bagi dua kaul tu mukaddimah. Ya Ustaz, kalau orang cakap saya melihat dengan seluruh tubuh saya, Ya. bukan maknanya saya melihat dengan mata. Di antara seluruh tubuh saya ada mata. Ya. Itu berbeda dengan harus mesti melewati mata. Saya tanya lagi, apakah kalau ada orang menafikan melihat mata di akhirat, Ya. melihat Allah di akhirat dengan mata, Ya. terkeluar daripada akidah ahli sunnah? Ya. Saya terkeluar. Terkeluar, Masya Allah. Piyu Faiz, Maulana Ihsan mengatakan boleh semacam itu. Ada status video. Perbahasan. La Macam- haula wala quwata illa billah. Saya bahas tentang wukuf di akhirat. Ini mungkin boleh bagi waktu. Boleh dong. Tentang wukuf di akhirat. Saya bahas tadi tentang wukuf di akhirat. Mesti melalui mata. Macam Imam Ghazali bahas tadi. Di awalnya bil jabah atau semua itu tidak masalah. Harus segi Allah SWT hukum akalnya Saya harus. tahu, Ustaz. Saya Jadi perbahasan macam itu tidak terkeluar daripada memang Ahlussunnah. saya tanya Sekali secara menafikan. saya tanya secara spesifik tadi. Kalau ada orang mengatakan hukum ru'yah fil akhirah dengan mata, dengan selain mata, terkeluar dari ahli sunnah atau tidak? Tanpa mata. Tanpa mata. Tanpa mata. Tanpa mata. Ya. Terus apa yakni tanpa mata keluar daripada ahli sunnah? Yakni maknanya mahal ruknun dalam masalah ini. Anda bercanda dengan Imam Ghazali. Imam Ghazali sebut ayun di belakang apa itu dalam kita Ihya Ulumuddin. Tapi saya tentangkan Dia dah satu etikot bahwasanya Cuma ru'yah Imam tidak Ghazali itu cuma cerita jalan torik, jalan saja. Dia bukan itu. Jazam itu bukan pegangan titik akhir. Piyu Faiz di Imam dalam Ghazali tidak. statusnya dia mengatakan tidak ada masalah. Dia cakap dengan saya pun tak ada masalah. Dia tadi pembentangan dia tak ada masalah. Baba Maulana Ihsan pun di dalam video dia tak ada masalah. Maknanya kalau Antam mengeluarkan saya
daripada ahli sunnah sebab itu. Maknanya panel kedua yang lain juga mestinya keluar. Mereka sama macam dengan Imam Ghazali bahas. Ya itulah. Saya juga sama. Saya ada berbeza kak. Habib kata berziyadah al-ilmi faqat. Itu masalahnya. Biar ziyatul ilm bukan kata bisa empat dengan mata. Mata bukan ziyatul ilm. Itu dia cakap pasal mata bukan makna. Mata. Ini dia. Nah, Anda mengatakan ziyatul ilm boleh dengan selain mata kan? Boleh apa tidak? Mana tu ikut Allah Ta'ala letak dekat mana. Gitu. Kan? Letak kat dahi telinga. Kalau tak boleh bisa antara mata dan makna sekejap dulu lah. Habiskan waktu saya macam ini. Makna ru'yah tu Saya selalu mengatakan tidak mesti. betul. Itu betul. Tidak mesti. Itu betul. Oke. Itu betul Habib. Yang Yang itu ya yang kita kilah ni makna ru'yah tu. Bila ni kau dah gitu. Kita duk kilah sangat ni masalah makna hakiki bagi ru'yah tu. Oke lah. Halatul zadatul Makna ilmi. hakiki. Habib Ada masalah. ziyaratul ilmi saja. Oke, Itu bisa makna ada masalah. lazim. Kita boleh khilaf. Itu maksudnya. Dia tak cakap pasal makna hakiki. Dia Ya, cakap pasal tempat makna itu mana. Itu. Itu yang saya cakap. Ya. Itu dia. Piu pakai cakap boleh, ini cakap boleh. Kalau Anda mengeluarkan saya daripada ahli sunnah, dua panel pun seharusnya di tempat saya. Itulah pasal. Kenapa petik juga? Itu dia. Pasti saya ini moderator. Menjadi Moderator. bukan. Ini bagi panel. Anda di panel A, bukan panel B. Seperti saya, Habib Mu'tazili. Anda Faiz Mu'tazili lah. Sama. Kalau menurut anunya Bapak Asyik, seharusnya itu. Dia seperti mana saya baca tadi ya, apa itu qaul Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang mengatakan tidak membahaskan, kita tidak membahaskan itu sudut. Ini yang Imam Ghazali kata tadi, ini adalah kitab Ihya Ulumuddin. Liyakuna lafzul ru'yah wan nazar usul al-alfaz fi syar'iyyah jadi ala zahirihi. Kemudian dia sebut yukhlaqu fil ain itu. Imam Ghazali dia sebut yukhlaqu fil ain. Yukhlaqu fil ain, dia tak ada kata sebut yukhlaqu fil jabhah. Sebelum tu memang dia sebut. Boleh saja Allah Ta'ala letak. Kan Allah Ta'ala tu kudrat, ada qadir. Dia berkuasa, maha kuasa. Dia letak je kat dahi, kat telinga, kat kaki. Tetapi sekarang ni, kembali kepada nas adalah yukhlaqu fil ain. Itu Imam Ghazali. Tengok itu. Ini Imam Ghazali. Terakhir, tengok. Li'anna ru'yata indana Ya, Allah Ta'ala bi ayyi mahallin sya'a. Ya. Ya. Kenapa? Wah, itu Kita Islam. silakan. Habis itu berkuah boleh saja memang. Di sini boleh bahas itu memang boleh. Tetapi sekali kembali kepada nas. Saya cakap, Sufyan. Bi ayyi mahallin sya'a. Walaysa bilazimin. Ya. Walaysa bilazimin Allah yakuna illa inda ijtima'i syara'i. Jelas. Tidak mesti di mata, tidak mesti dengan Ya, memang itu saya akui boleh cakap begitu. Tetapi ilmu kalam ini kenapa tahu mana perkara yang usul mana yang furuh. Imam Ghazali mengatakan ru'yah dengan mata itu bukan perkara yang usul, perkara yang furuh. Jangan mudah mutazilah orang. kita memang sebut itu bukan usul. Astagfirullahaladzim. Tadi saya tengok di pembentangan saya. Tengok pembentangan saya. Mana pembentangan? Sehingga kan, minta maaf Habib, saya bukan itu nak tapi cuba saya nak baca. Tak ada yang cakap mengkomentasikan saya. Saya cakap memutazilkan saya. Ada kan? Okey. Tak, saya nak cerita begini. Saya ingat ada ulama yang berpegang kepada itu usul sebab apa itu dalam satu kitab itu dicerita satu syarah bagi Jawhar itu dia sebut Saya tahu. kan. Tapi kalau saya pendapat dengan pendapat Imam Ghazali, apakah saya menjadi Mu'tazilah? Imam Ghazali begini. Yukhlaqu fil ain. Tengok. Imam Antar ru'yah tadullu ala maknan walahu mahal wal ain walahu muta'allaqun wa huwa al-laun wal qadar wal jism wa sa'irul mar'iyat fanandu ila haqiqati ma'nahu wa ila mahalihi. Amal mahal falaysa bi ruknin fi sihhati hadhihi tasmiyah. dia begini. Tuan Habib mendakwa kata ikut sebiji seperti Imam Ghazali. Sedangkan Imam Ghazali kata yukhlaqu fil ain. Imam Ghazali boleh mengatakan bisa di mata, bisa di selain. Itu sebelum itu. Gila. Sebelum itu fa'in kunta fahadhi ru'yah mahal wa al-qalb wa al-ain fil akhirah fa'lam anna nasa qad ikhtalafu fi dhalika. Jadi itu Jadi Anda mengatakan bahwasanya melihat dengan mata itu daripada usul Asy'ariyah. ya Maknanya yang tidak melihat dengan mata terkeluar daripada Ya. Asy'ariyah. Tulis ya. ya
La haula wala quwata illa billah. Insya Allah. Saya masih insya Allah. Confirm itu tak boleh insya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Anda ada tahu dari mana? Basor Ya. maknanya adalah ain. Daripada perbahasan kitab-kitab yang Ada kamus kan? tadi kamus ayanan yang saya tunjuk tadi Itu kamus bukan ayanan, itu hadis ayanan. Ayanan bukan basor. Basor adalah buah. Basor adalah makna. Habib baca dekat Oke, sekarang basor adalah makna. Hah? ayanan ke ayanan. Saya tanya, basor Ya. makna apa? Penglihatan atau mata? Basar. Hah? Ya, kelihatan. Anda masih ragu basor kan? Anda kalau memaknai Allah mempunyai sifat basor, apa? Melihat, bukan mata ya. Ya Allah, mana ada mata. Masya Allah. Itu makhluk, mata itu Karena itu saya cakap basor. Allah ada Itu sifat basar. saya Melihat. saya punya pertentangan bahwasanya yang namanya itu adalah wudu syekh al-basar wudu syekh, dan di syarah di akidah an-nasafiyah al-basar huwa apa namanya hasa. Anda mengatakan ziyadatul ilm adalah mu'tazilah dan Anda kelihatannya mentafsirkan dengannya ilmu dururi. Saya nak tanya juga video Saya ada sebut dah ilmu Torun itu bahasa sebentar. Oke, Dalam Facebook dia ada saya sebut. Saya tetap menulis ilmu Torun. oke. Anda mengatakan saya mu'tazilah atas dasar cuma tidak makna itu tidak boleh dengan mata. Ya, Hanya mengatakan tidak boleh dengan mata saja. ziyadatul ilm. Ziyadatul ilm itu adalah madhab mu'tazilah. Ya, Kenapa? kembali pada ilm. Ilm apa? Takwil. Saya tidak mengetahui. Tak kisahlah ilm kamalatin lah. Tak ada. Yang penting ilm. Jadi semua ilm, kalau takwil ru'yah kepada ilm semuanya mu'tazilah macam itu. Ya. Maknanya khusus-khusus yang saya sebutkan tadi daripada imam, ada berapa imam dari saya? Itu Habib silap faham khusus tu. Oh, sila Ya. faham, masya Allah. Mereka Ya, pun juga ya, sila ya. faham ulama-ulama itu ya. Dah, bukan ulama silap. Habib silap faham ibarat. Kenapa? Sebab dalam itu, saya dah sebentar kata tadi, mereka hanya mengatakan itu adalah torik untuk dapat ilmu. Torik itu lain ni. Saya dah baca tadi dan bukti tadi. Tak ada. Ayat suluk. Itu dalam surat Nabi. Saya tahu di bentuk yang saya khusus tadi itu tak ada. Ya ada fitori. Ya, suluk. Sekejap. An-nar ru'yah mau kasfin wa ilmin. Tak ada tuh. Kamal Ibnu Umar. Ya suluk. Itu dah sebut ya suluk. Wadhalika Bawah sekali, bawah sekali. mau kasfin wa ilmin. Tak ada syafiq. Ini mu'tazilah. No. Mana tadi? Ghayatul usul. Bi an yakashifa falana. Bi an yakhluqa lana ilman. Ilman. Tak ada tariqul ilm, tak ada. Tariqul ilm, tak ada. Imam Ghazali, wa ru'yah nawu ilmin. Mana? Tariqul ilm itu mana? Nawu ilmin. Saya Said Koda, ziyadatul ilm. Itu torik-torik ilm. Torik-torik ilm itu saya tak tahu itu pendapat siapa. Sekejap lagi akan saya cakap itu pendapat siapa. Ada. Itu yang Syekh Saifuddin, yang Syekh Saifuddin. Mana? Wa ma'na ru'yah wa ayyahsula fina ilmun. Ya sulafin. Usul. Husul Ini bukan jadi ilmu, usul. Husul Anda mendapat ilmu. Ya, Ya mana torik ilm mana? ada nih. Ada di mana? Ini saya sedang mencari. Yahsul ilmun. Bezakan antara hasolah wa yahsul. Hasolah waqa'a. Tak semestinya ilmu baik lah. Usul. An yahsula ilmun. An yaqa'a ilmun. Mana torik ilmu itu mana? Ya ilmu tu kan isim mustarak. Qad yutlaqu 'ala al-absar. Ini Torik apa ilmu. dia? Mana Ini torik ada saya jumpa dalam Hasyiah Al-Amir. Dia menjelaskan perkataan fa inna ru'yah nau' kashfin wa ilmin. Okey. Ini dia sebut wa tahqiq wa anna ru'yatal hadis hiya tariqun li tahqiqi ilmi. Torik hadis. Ini dia sebut tariq. Oke. Ini dia sebut tariq. Hasyiah Amir. Oke, sekarang yang mengatakan selain Hasyiah Amin, nawu ilmin. Macam Ini mesti ditafsir begini. kata siapa? Kenapa kok tidak sebaliknya? Mesti ditafsir begini.
Kaul makan mesti dia tafsir begitu. Kan? Mesti dia tafsir begitu. Kenapa mesti sekarang ada pendapatnya Hasyiah Amir, ada pendapatnya Ghazali. Kenapa tidak sebaliknya? Kenapa Hasyiah Amir kena yang menjadi tafsir untuk nau ilmi, nau tasfir? Kenapa? Itu jelas Hasyiah Amir. Amir ni masyhur kan? Boleh. Tarik. Bagi dia baca. Dalam video Syekh Hamzah Bakri, bila dia mengajar iktisad, bila Imam Ghazali kata ru'yah itu menau ilmin, so dia pun iskal. Lepas tu dia suruh murid-murid dia cari apa makna ilm menurut Imam Ghazali. Lepas tu anak murid dia bawa daripada kitab Mustasfa makna ilmu di sisi Imam Ghazali. Jadi di sini Imam Ghazali kata fa'alam annahu ismun mushtarak qad yutlaqu 'ala al-absar wal ihsas wa lahu haddun bihasabihi wa yutlaqu 'ala at-takhayyul wa lahu haddun bihasabihi wa yutlaqu 'ala adh-dhanni wa lahu haddun akhar wa yutlaqu 'ala 'ilmi Allah ta'ala 'ala wajhin akhar 'ala wa ashraf. Jadi dia kata pada awalnya kita pun dah sangka Imam Ghazali ni dah seolah-olah macam Mu'tazilah. Ini Syekh Hamzah Bakri cakap dalam video ni. Tapi bila dah dapat nusus ni, oh maknanya bila dia kata na'u ilmi maksud na'u termasuklah absar. Jadi tak jadilah menganggap hampir kepada Mu'tazilah. Sebab mana ilmu di sisi Imam Ghazali itu agak termasuk absar. Imam Ghazali, kita kena kaki. Imam Ghazali mengatakan ada itlaqot. Itlaq bukan makna. Itlaq adalah makna. Itlaq adalah isdar. Makna adalah makna muli. Hakikat makna ilmu itu yang saya katakan di Maqayisul Lughah. Dia cakap Bahwasanya menurut ala Imam atharin Ghazali, bisyai'i yatamayyaz bihi. lafaz mustarak. Bila lafaz mustarak hakikat. Lafaz mustarak antara ta'yin salah satu makna anda kena dalil. Ya, jadi sebab Dalilnya mana? maksud Imam Ghazali itu adalah bila dia isbatkan ru'yah bil wuqu', maka kita tahulah bila dia mula-mula kata bil fa'al boleh saja dengan mata, boleh Sebenarnya dengan apa pendapat saja. Imam Ghazali Sekarang bil takwil. Itu namanya takwil. Itu yang namanya takwil karena anta tu ayyin ahadun mana. Imam Ghazali mengatakan namu kashfin wa ilmin. Ghayatil usul namu apa? Ilmun. Syekh Sa'id ilmun. Semua itu nak takwil. Perkataan siapa? Kalau semua perlu ditakwil, kita tak ada ilmu doruri. Bukan ziyadatul ilm. Hati-hati. basic dia sama aja, ilmu daruri dengan ilmu ziyadah. Ilmu La haula wa la asalnya pada quwwata ya, basic dia sama, tidak mesti sama madhab. ilmu dengan ilmu, ziyadah sifat bagi ilmu, daruri sifat bagi ilmu juga. Memang, tapi ziyadatul ilm an kamalatillah bukan ilmu doruri. Berbeda itu. Asal dia kan ilmu. Memang asalnya sama, tapi Tapi maknanya sebenarnya mahal nizak kami dengan Habib bukan pada masalah ilmu. Kita nak tanya Habib isbat tak itu nanti apa absar. punya waktu sendiri untuk tanya saya, bukan sekarang. Okey. Saya ini banyak tengok statusnya Bapak Asyik Hilaf ini banyak. Tapi Ya, yang tadi saya sayang dengan Anda. tadi ada Tengok Hussein kok, manapun beliau tolak Habib Ali, banyak sangat dia itu macam status saya itu banyak sangat. Ini malah tengok, coba tunjuk video Habib berpegang lihat Allah Ta'ala dengan mata kepala. Banyak sebenarnya. Cuma saya tuh tengok Bapak Asyik ini banyak sangat dia macam bahan-bahan saya. Di dalam apa namanya? Di dalam bahan sayang itu, bahan sayang. Oh, bukan bahan saya ya. Bahan Bahan saya. sayang. Iya. Oh, takwil lagi itu bukan? Banyak sangat takwil atau ya? Nah, Sayang hati. saya rasa saya. Oke lah. Saya sampai kira orang ini troll saya. Karena terlampau banyak apa? Terlampau banyak bahan-bahan saya. Terus dia kan buat live series melihat Allah 3 kali, betul ya? Lihat buat live series melihat Allah 3 kali. 3 kali, 1, 2, 3 terakhir. Oh itu kan. Betul kan? Saya alhamdulillah saya dengar semua itu. Iya saya dengar semua. Kita kena berdiskusi, kena dengar apa pendapat antum ya. Terus ada saya cakap apa yang saya syakkan bahwasanya dia troll saya itu ada ternyata. Tapi duk tengok Babu Abiul Faiz duk troll dia. Jadi bila tengok tu, oh Babu Abiul Faiz boleh troll. Saya pun, kan saya ni kaki troll. Dia pun troll jugalah kan. Betul troll. Anda kan ustaz, boleh macam tu. Oh tapi troll eh. Tak boleh troll. Ah, tak boleh Ustaz balik lah. boleh troll.
Anta ini Ustaz, kalau abang ada ini cara yang khas untuk kita menyelesaikan masalah. Bukan dengan cara troll-troll saya. Bantu saya dan Anta troll sikit, sikit sayang dengan saya. Ini memang dia cakap sendiri. Saya kaki troll, Anta bodoh. Piu Faiz troll saya, itu urusan Anda dengan Piu Faiz. Tapi Anda mengaku, ikrar, saya kaki troll. Ya, terus sayang tuh. Hah? Terus sayang. Mau takwil lagi nih ya. Banyak sangat engkau takwil nih. Terus terakhir nih di dalam video Siri yang terakhir nih. Anta nukil banyak sekali kitab Syekh Said Foda. Ada tadi itu Iktisad ila Sabil Rasyad, hakikannya beliau. Lumatul Adillah, Tahsil fi Usuluddin. Saya tengok 3 kitab ini. Tapi saya pun pelik. Kenapa engkau tak tengok kitabnya Syekh Said Foda? Munaqasyah, tolong kitabnya ini. Kitab saya bawah. Ayo. Ini kitab Syekh Said Foda yang khas pasal ru'yatullah. Ada di internet. Di internet ada ini. Kalau nak saya beri PDF. Kalau nak nukil pendapat orang, nukil daripada pendapat yang khas jelaskan maknanya. Ini ada. Munaqasyah ma'al firaqil mukhalifah fi mas'alatir ru'yah. Kenapa Anda tak tengok pasal ini? Saya baca tadi Imam Bayhaqi yang Anda tahu Anda tahu tak alif Syekh Fudah. Anda tahu tak kitab ini? Saya tak tahu. La haula wala quwata. Cari tahu dulu sebelum Anda menisbatkan pendapat Syekh Said Foda. Anda takkan sirri ru'yatullah yang terakhir 3 kitab Anda nukil. Saya begini, Tuan Habib minta maaf, saya tidak kenal dengan Syekh Fudah, bagaimana bawakan dia, saya tak follow. Kemudian cuma saya baca dalam kitab Ikhtilaf Bainal Asy'ari wal Maturidiyah itu dibawa ikhtisar daripada kitab-kitab Imam Bayhaqi, Imam Haramain dan sebagainya. Saya Saya ambil itu sajalah. saya tahu. Kalau lah Syekh Fudah tolak, mesti dia akan taklid kat bawah tu, dia akan taklid. Saya tahu kalau Ya. memang Anda itu nak Ya, nukil orang, kena cek dulu istiqra, manhajul istiqra. Jangan nisbatkan ke orang. Sesuatu yang dia tak cekap. Dia ini ada kitab ini. Kalau anda tak punya, saya beli. dan dalam ini ada disebut Saya ziyadatul ilm faqat. Dia ada tuh ilm billah. Ada di situ. Saya tekan juga ke tangan saya. Juga ada kitabnya Syekh Said Foda. Pasal Sukabir atau Hawiyah. Berpuluh-puluh dia cakap pasal ru'yatullah. Itu pun tak nukil ya. Jangan kita itu tu'minuna ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Jangan semacam itu. Jangan mengambil kitab terpulang kepada apa yang Anda nak, tapi apa yang mu'alif nak. Dan yang terakhir, untuk Bapak Asyik Ilahi sebelum sholat, kejap. Kejap ya. Nah ini. Tadi dalam slide Anda mengatakan Abu Ali Al-Mu'tazili Al-Hanafi. Anda menukil itu. Siapa yang ini? Ulang sebenarnya. Anda tadi menukil ketika pembentangan Abu Ali Al-Mu'tazili Al-Hanafi. Siapa tuh? Mana saya tak kenal. Anda tak kenal, tapi Anda jadikan dalil untuk itu. Saya Bukan ini dalil. muridnya Abdul Jabbar Al-Mu'tazili. Saya nak cerita kata itu hampir sama dengan apa yang Tuan Habib bentangkan. Memang. Saya paham yang dia cakap itu apa. Dia ini siapa? Bagaimana dia boleh menjadi hujah? Ini macam mana? Adakah di antara usul fikih al-hujjah wal kitab, sunnah, qiyas, ijma, status Facebook, komen Facebook. Saya kalau ambil VSB dengan macam ini, ambil awal-awal lah saya lah. Tak boleh buat macam ini di dalam neraca ilmu manapun. Anda tak boleh buat macam ini. Saya pun terkejut. Status FB. Kejap lagi saya suruh murid saya zaman ini untuk cakap, oh, Bapak Asyik Ilahi Mu'tazili, Bapak Asyik Ilahi macam ini. Saya tak boleh cakap semacam itu. Sambung balik yang Syekh Fudah tadi, Tuan Habib. Ini perkataan sebenar Tuan Syekh Fudah adalah syarah aqidah tahawiyah, aqidah tahawiyah. Wa ba'dun nasi yaquluna innal ladzi aradahu sayyiduna Musa alaihi salam al-ilma. فأطلق الرؤية وأراد العلم نقول له سلمنا أن العلم بالله جائز ولكن إذا قرأنا سياق الآية قال رب أرني أنظر إليك هاتان اللفظتان معا أرني أنظر
yastahilu an yakuna al-murada bihima mujarrad al-ilmi bal yajibu an yakuna al-muradu bihima ar-ru'yatan faqauluhum hadha mukhalifun liz-zahiri min al-ayat. Ini akidah saya. Ilmu apa? Mereka Apakah sama dengan ilmu apa yang doruri? nanti Itu yang namanya kalau Anda cakap ilmu mustarok. Saya pun boleh cakap ilmu tidak sama. mustarok. Ilmu apa? Ilmu doruri apa? Ziyadatul ilm. Sedangkan dalam kitab beliau tadi saya nukil di dalam pembentangan itu. Saya sering kode dalam kitab juga. Hah, Saya tolak itu, dia tolak itu pakai kembali pada ini. Sebab ini Habib yang punya bahasa itu kan. Sekadar ilmu saja. Nah, itu. saya itu sekadar ilmu sahaja, Ah. penambahan ilmu sahaja. Kemungkinan dua. Zia ilmu doruri atau ziyadatul ilm kamalatillah. Masalah anta Kalau kita langsung takyin bahwasanya Za- maksud saya adalah ilmu doruri. Anta mentakwilkan, mentafsirkan kata-kata saya semau anta, kemudian Betul. menisbatkan kepada saya. Betul. Biu Faiz, maqasidul lafaz alamiyyah di lafaz. Betul. Ketika ada makna yang muhtamal, tanya saya apa? Dia bukan di masalah ilmu itu. Ilmu daruri ke tidak itu istilah. Jadi di Mu'tazilah ilmu daruri kan. Kita inkishafut tam. Oke. Sama saja. Dia punya lafaz saja. Kita kan dah bincang awal-awal. Bukan pada lafaz ilmu daruri ke, ilmu nazari ke. Yakni ziyadatul inkishaf sama dengan ilmu doruri. Ya gini, yang macam saya duta tadi, yang kita faham, melihat itu ialah halatun zaidatun alal ilmi. Oh, Biu Nah, Faiz. itu maksud itu. Yang mengatakan ziyadatul kasyaf sama dengan ilmu doruri. Maksud mana? Yang mengatakan inkishafut tam, ziyadatul kasyaf, ziyadatul ilm sama dengan ilmu doruri yang nyata kan? Yang mengatakan Inkishafut tam bil basar, okey. ziyadatul ilmi, ziyadatul wudu Ya. sama dengan ilmu doruri Kalau berhenti setakat tu sama. ilmu daruri. Itu istilah. Dia betul. Tadi tengok dalam video Hamzah Bakri, dia ada di istilah kita inkishafut tam, Ustaz. tapi di sisi Mu'tazilah ilmu daruri. Ustaz, tidak. Yang biasanya kita tu inkishafut tam bihasatil basar itu. Ustaz, sudah dikatakan al-basar laisa masalatan usuliyah. Sudah, maknanya inkishafut tam, ziyadatul ilm. Wukuk fil ain, wukuk fil jariha itu Ya, mahalul itu Anda tidak khilaf. boleh di dalam pembahasan ilmu semacam ini menggunakan video daripada seseorang. Video daripada, Ustaz Nawawi cakap hadis ini sahih. Tidak boleh. Ustaz Nawawi itu bukan rojih dalam hadis. Apa yang dipahami oleh Syekh Hamzah Bakri, apapun itu, benar ataupun salah, tidak boleh Anda jadikan landasan. Itu adalah mazhab ahli sunnah. Itu mendekatkan Anda untuk memahami mazhab ahli sunnah. Tapi kalau Anda nak dalil hakiki, tengok dalam kitab-kitab yang lain. Tak mungkin dalam pembahasan di dalam tesis kah, dalam apakah. Oh, ini benar karena Syekh Hamzah Bakri benar. Tak boleh semacam itu. Wallahu a'lam. Masalahnya Hah? 1 menit lagi. Habis dah. Untuk Bapak Asyik. Oke lah, maknanya masih ada waktu untuk Maulana Ihsan. Pelapas. Oke, maknanya saya hanya itu saja. Jadi saya nak cakap bahwasanya Anda kena ta'al-tazim dengan adab ilmi. Jangan menukil. Ya, saya tahu itu saya dah sebut tadi. Kalau Itu cuma tahu, selingan, bukan sebagai dalil. Oke, Bukan takwil sebagai lagi. dalil. Banyak sangat takwil, selingan dalil. Anda kena jadi ustadz yang hakiki, kena dalil yang hakiki. Mu'tazilah Ya, itu ambil hakiki. kita Itu lagi referensi. saya punya ilmu itu hakikatnya. Itu Abu Ali Al-Mu'tazili kita tak tahu siapa, kecuali dia muridnya Abdul Jabbar Al-Mu'tazili. Dia muridnya Abu Ali Al-Mu'tazili, Tapi muridnya hampir sama. Al-Kahfi. Tapi hampir sama aja. Hampir sama yang dia tulis. Namanya dia siapa? Dia itu apa? Dia punya kelayakan dalam mazhab Mu'tazilah. Mungkin tuh mereka tahu. Kita tak tahu siapa dia. Terima kasih. Saya minta maaf. Baik, sama-sama. Maaf. Baik, terima kasih kepada Dr. Ali. Sekarang ini kita teruskan dengan solat zuhur. Kemudian selesai, terus kita masuk ke auditorium untuk kita sambung interogasi yang tak selesai tadi. Ya, memandangkan kita dah makan tadi. Jadi kita tak perlu lagi makan selepas ini. Kita terus masuk ke dalam auditorium. Boleh? InsyaAllah. Falatafadhal. Bismillah. Baik, sebelum tu saya mungkin nak beritahu sedikit saja. Istilah kau yang digunakan oleh
Habib, di Indonesia tu biasa. Ya. Tapi mungkin di sini kemungkinan sahabat-sahabat yang tidak faham, dia macam Sabah macam tu lah. Ya. So, jangan salah faham ya. Itu adalah satu istilah biasa. Habib kata dengan isteri pun Habib guna kau. Betul kan? Saya baik insyaAllah. Jadi tanpa membuang masa, kita teruskan dengan interogasi Habib selama 5 minit. Kemudian kita sambung dengan interogasi daripada pihak Habib. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dah makan semua, dah kenyang dah. Tangan dah full. Alhamdulillah, saya nak tanya sikit je dengan Bapak Ihsan. Maaf, Maulana Ihsan minta banyak dulu. Saya tadi teringat dengan apa yang saya pernah jumpa dengan Maulana Ihsan ini dulu ketika dengan Raja Mukhlis kita sama-sama berjumpa ketika nak pinang saya untuk masuk Netflix ketika itu. Ingat tak? Ingat, kalau tak ingat ada di foto. Saya dah siapkan tak? Ya. Ada dengan Maulana Ihsan juga. Yang ni ingat ya, Maulana ini. Ingat. Saya tuh sebenarnya lebih selesa. Khilaf-khilaf antara asatidah itu tak jadi semacam ini. Kita lebih selesa mungkin diskusi antara antara sesama saja tak jadi semacam ini. Akan tetapi karena sudah viral ada respon daripada ketiga panel ini, saya terpaksa untuk menjadikan masalah ini publik karena memang lawazim daripada publik itu juga dengan publik. Yakni antum cakap saya itu dekat dengan Mu'tazilah daripada video yang beredar. Antum dah tengok tak saya punya video di N 15 menit itu? Tidak. Kalau antum tengok, antum akan tahu bahwasanya saya tidak seperti apa yang disangkakan. Bahkan Biu Faiz pun ketika saya beri video yang asli, dia pun langsung berubah dari menuduh menjadi tawakuf. Dan saya rasa menuduh orang dengan hanya video keratan itu bukan akhlak yang baik. Saya rasa semacam itu. Jadi lain kali Maulana Ihsan saya minta jika nak tuduh siapapun hendaklah tengok video sampai tuntas 15 menit. 15 menit lebih sedikit daripada kita duduk dari pagi sampai sore ke sini. Jadi kalau seumpamanya antum tengok video itu 15 menit akan yahtasirul waqt daripada duduk di sini daripada pagi sampai petang. Ada satu aja yang nak saya tanya. Ada juga antum juga saya rasa ada kesalahan faham. Ziyadatul ilm antum tafsirkan juga dengan ilmu daruri saya rasa sama dengan panel-panel yang lain. Betul tak semacam itu? Tak. Faham macam mana? Boleh jawab kan? Boleh. Dia sebenarnya isu yang diiskalkan lah. Adalah bukan masalah ziyadatul ilmi ke ilmu daruri. Sebab itu macam Biu Faiz katakan itu istilah. Misalnya kita kata apa makna ilmu daruri? Habib mengata ilmu itu ilmu tanpa dalil. So bila berlakunya ziyadatul ilmu, adakah ziyadatul ilmu itu dengan dalil ke tanpa dalil? Tanpa dalil. Jadi lebih kuatnya. Tidak. Maksudnya dengan dari segi maksud kita bukannya sama tu maknanya samakan dengan Mu'tazilah, bukan. Makna bila ada ziyadah ilmu itu, maknanya adakah ziyadah ilmu itu melalui daruri atau nazari? So Habib pun kata jelas daruri. Memang Jadi saya kata memang daruri, akan tetapi apa yang disiadakan di situ? Ilmu daruri yang dimaksud oleh Mu'tazilah adalah ilmu daruri biwujudillah. Saya cakap ilmu daruri an kamalatillah. Kalau antum tengok saya punya video di awal, itu saya tak ingkar pun. memang karena antum tak tengok daripada awal, karena itu antum cakap semacam ini. Yang saya iskal yang ada pada saya, adakah boleh tanya ke soalan? Boleh tanya soalannya? Tak boleh, cuma apa yang anda sekarang. Saya cerita je lah, yang saya jadi iskal dalam diri saya, adakah Habib mengisbatkan idrak, ru'yah itu idrak bil basar. Saya sudah berkali-kali di dalam video dan itu saya cakap tidak mesti. Di dalam video Sembakalan 3 kali saya cakap saya meyakini idrok bil basar, tapi tidak mesti. Di awal pembentangan saya pun saya mengatakan tidak mesti bil ain. Tengok semuanya itu ada semuanya.
Tidak mesti bil ain ada. Kalau ada saya boleh apa namanya? Oh, tinggal 1 menit. Yang terakhir bahwasanya wallahu a'lam yang beliau katakan di dalam video itu turuk idrok. Turuk idrok maknanya Allah Subhanahu wa taala ru'yah adalah turukul idrok. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kekuatan yang lain. Saya rasa ada mirip-mirip juga kalau mereka memirip-miripkan saya kepada Mu'tazilah. Saya pun juga boleh memirip-miripkan. Saya rasa ada mirip-mirip juga. Ada pendapat Biror bin Amr al-Mu'tazili yang mengatakan bahwasanya ru'yatul itu dengan hasatul sadisah, dengan indera yang keenam. Ini dinafikan oleh Al-Isam dalam syarah Kisah yang benar. Saya tahu dinafikan. Memang kita itu bukan ada ahli sunnah ahli Dia terakhir. menambahkan kekuatan pada hasatul basar tu sendiri. Oke, makanya tidak sama dengan madzhab Mu'tazilah. Cuma mirip tapi tidak sama. Tapi pun saya tidak pernah tuduh beliau Mu'tazilah. Saya pun tak Dengan tahu. kemiripan itu. Karena itu mirip belum mesti Mu'tazilah. Jadi jangan menuduh orang Mu'tazilah bahwa Maulana Allah ni saya tak tuduh. Allah. Saya cuma kata Tapi terima pendapat kasih. itu seolah-olah seperti pendapat Mu'tazilah. Terima kasih. Baik,